kami merasa penting untuk mengundang teman-teman media untuk datang ke pertemuan ini, mengingat pada kemarin sudah ada konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Yusuf Yunus, bahwa perkara Oli dan Raf naik ke tahap penyidikan. Nah, menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan sikap kami, karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut mafia CPNS yang paling besar ya selama masa reformasi gitu, dengan korbannya mencapai 205 orang. Mungkin sebelumnya ada juga calon-calon CPNS tapi tidak pernah sebesar ini begitu ya. Nah, kenapa kami merasa penting? Satu adalah bahwa sampai awal Oktober itu Oli masih mencari mangsa. Artinya walaupun kita sudah memberikan somasi teguran hukum kepada Oli dan Raf, dan Pak Haji sudah datang kepada kantor Raf ya di lapas, ya di Jen Lapas ya. Iya. Namun Oli masih berani itu untuk mencari korban lagi, dan korbannya yang kami dapatkan itu adalah di posisinya itu di Jawa Tengah. Nanti teman-teman yang dari Jogja, Jawa Tengah akan ngomong ya tentang kondisi korban itu. Yang kedua juga sudah adanya statement dari Menpan RB Cahyokumolo yang mengatakan bahwa dia sudah minta pada Kapolda untuk mengusut tuntas ya mafia CPNS yang melibatkan caloknya yaitu Oli gitu. Terus juga yang ketiga adalah bahwa dari anggota dewan juga Komisi 3 ya, Komisi Hukum, Pak Asusani sudah minta untuk diusut tuntas perkara ini. Jadi buat kami tidak ada pilihan ya selain disegerakan, dibuka seluas-luasnya, diketahui oleh masyarakat gitu ya, sehingga di masa depan nggak ada lagi korban-korban CPNS gitu. Jadi itu dulu yang saya buka kepada teman-teman. Jadi kami sudah diminta oleh pihak penyidik untuk menghadirkan saksi yang bersangkutan gitu ya. Nanti saya share teman-teman ya tentang apa percakapan antara Oli dengan korban ya, yang pada intinya adalah bahwa Oli itu panjang semua ya chatnya ini, memastikan, menjamin bahwa uang yang diberikan oleh korban kepada Oli itu cuma bahasanya lah untuk ongkos aja ya, menggantikan orang yang mundur ya, namanya sudah masuk jadi CPNS tapi dia mundur karena terlibat narkoba gitu loh dalihnya ya. Nah itu kemudian nanti saya bagi ke teman-teman rekaman percakapan antara Oli dengan korban. Nah, ini awal-awal ya, awal-awal apa namanya chat Oli dengan korban, diminta semua dokumen termasuk ijazah segala macam. Kemudian juga di sini ditanya, kalau saya dilantik apakah ke Jakarta? Enggak, nanti kamu di Purwokerto aja sesuai domisili gitu. Kemudian ini ada bukti transfernya. Berapa tuh Bang? 15 juta, bayangin aja ya. Yang dia bilang bimbel 20 juta, dia pun pada akhir September masih mau nerima uang 15 juta. Yang mungkin karena pojok kali ya, saya nggak tahu lah kan gitu. Ya, kemudian diberikan password ya untuk Zoom pelantikan. Ya, tapi si korban bilang, ini kok saya nggak bisa masuk nih. Gitu. Akhirnya Oli bilang, oh mas tunda mas, jadi besok Zoom pelantikannya. Nah ini tanggal 20 September ketika Pak Haji Mutiman sudah datang ke mana, ke kantornya Rafli, itu Oli bikin jawaban kepada korban, uangnya saya kembalikan ya, takut jadi fitnah gitu. Nah dibilang HP-nya bisa gua,
penyolir Cibubur. Ya. Nah, tanya lagi sama si korban, gitu kan? Itu dari tanggal 29 September sampai tanggal 13 Oktober sudah nggak lagi dijawab, ya, cuma dibaca doang, baca yang 2 tuh. Tapi duitnya sudah dikembalikan? Nggak dikembalikan uangnya, gitu ya. Itu yang sekilas tentang korban. Nah, ini ada teman-teman dari tim saya di Jawa Tengah dan Jogja. Ada beberapa yang sudah melaporkan pada teman-teman di Jogja, Jawa Tengah, tapi baru 1 atau 2 yang udah ngasih data. Yang udah ngasih data lengkapnya ini, ya. Silakan. Diri mana ya? Coba yang Jogja mana? Yang Jogja mana? Diri. Ya, ini tim kita yang di Jogja, Jawa Tengah. Itu yang sudah menemui para korban. Salah satunya adalah inisialnya EP. Silakan Daniar. Ya, saya Daniar. Saya tim OHP dari Jogja dan Jawa Tengah. Kebetulan di sini saya pernah disuruh Pak Odi untuk datang ke korban yang inisialnya EP itu, datang ke rumah korban yang mana rumahnya di Cilacap beserta rekan-rekan kami. Kami datang ke sana melihat keadaannya itu rumahnya dalam keadaan semi permanen, kelihatan memprihatinkan, ya, karena beliau atau korban inisial EP ini hanya bekerja sebagai pengemudi online, pengemudi transportasi online. Sebenarnya kronologisnya seperti ini. Jadi waktu sudah berjalan kasusnya Olivia, sudah muncul viral di TV, itu korban baru sadar. Dia berpikir kemungkinan apakah saya juga sebagai salah satu korban dari Olivia tersebut, dan akhirnya si korban EP ini mengirimkan WhatsApp ke Olivia, yang mana dia mempertanyakan tentang untuk CPNS-nya itu seperti apa. Kemudian jawaban dari Olivia sendiri mengatakan bahwasannya daripada itu jadi timbul fitnah, nantinya uang yang sudah ditransfer oleh EP akan dikembalikan. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini belum ada transferan balik dari Olivia. Seperti itu. Bahwa Olivia ataupun keluarganya atau kuasanya menyatakan bersedia atau mau mengembalikan uang, ya kita sambut positif begitu. Tapi demikian ada sesuatu yang menjadi juga buat kami itu adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat, ya, bahwa ini adalah perkara yang menjadi atensi masyarakat gitu. Kalau kemudian perkara ini kemudian selesai ditutup saja begitu kan, sehingga akan jadi pertanyaan gitu kan, sebenarnya Oli ini salah atau tidak kan gitu. Itu yang jadi juga buat pertimbangan kami, ya Pak Kanu, ya. Prinsipnya kita siaplah untuk damai gitu, ya. Bu Agustin, mungkin gimana nih Bu? Ibu kan sebagai korban juga, akhirnya tahu ada korban selanjutnya lagi gitu. Ya, kalau menurut saya ya sudah sungguh ya luar biasa lah, nggak masuk di akal. Orang kok sudah dilaporkan, sudah diinformasi, ya bahkan sudah viral, kok masih nyari korban gitu. Maksudnya apa? Ya seperti itu. Apa mungkin dia karena udah kekurangan uang untuk transport, dia pulang dari Cilacap untuk kembali lagi ke Jakarta. Jadi dengan hal-hal licik gitu ya. Bahkan ya sangat mirisnya itu adalah langganan dia loh. Nah, yang menurut saya dapat informasi ya, langganan dia, yang baru ya belum lama dikenal pastinya, karena tiap hari kan kalau dia kesana kan atau jemput gitu ya, seperti itu. Jadi ya nggak masuk di akal kalau di akal sehat saya hal seperti itu gitu. Jadi menghalalkan segala cara. Oh ya, saya terus terang lega ya. Disitulah nanti akan terungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua bukti-bukti sudah kita berikan. Semua bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik sudah kami berikan. Nanti disitulah baru ketahuan apakah sudah terbukti dia jadi tersangka atau tidaknya, kita serahkan kepada penyidik. Tapi Ibu sendiri maunya uang itu balik atau tetap proses hukum biar berjalan lanjut aja atau gimana? Ya, kalau saya dari awal pertama saya tampil di media,
saya selalu menghimbau, ayo kita selesaikan secara baik-baik, ya. Karena korban ini amat butuh uang tersebut. Kenapa? Dari rakyat ya yang penghasilannya juga kecil, apalagi sekarang sudah berhenti bekerja, ada yang jual sawah, ada yang gadein rumah, terus sertifikat BPKB motornya dileasingkan dan sebagainya. Apalagi mereka saat ini terus terang butuh sekali pekerjaan, ya. Paling tidak kalau uang dikembalikan itu bisa buat modal buat teman-teman semua, ya. Sekali lagi dari awal saya tampil di televisi, saya sampaikan, ayo selesaikan dengan baik. Awal dari baik, akhirnya pun akan baik. Kalaupun nanti ada proses selanjutnya, itu saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Ikhlas Bu kalau uang itu gak akan kembali ke ibu atau ke korban-korban lainnya gitu? Ya, silakan. Ya, begini. Terhadap uang korban tentu aja ya dari kami sebagai korban itu akan tetap meminta pertanggungjawaban dari Oli dan Rap gitu ya. Apabila Oli tidak mengembalikan uang para korban ya di lewat jalur mediasi ya di kepolisian misalnya, maka kami mencadangkan dan pasti akan kami lakukan gugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Jadi Oli cara perbuatan hukum pidananya dia masuk bui, tapi untuk tanggung jawab uang kerugian korban juga akan kita kejar. Nah di sini tentu aja Oli tidak cuma sendirian yang bertanggung jawab. Tentu aja pihak-pihak yang kami anggap menikmati atau kita anggap sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap perbuatannya Oli akan kita masukkan sebagai tergugat begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.